Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah pertentangan atau perselisihan. Macam-macam konflik. Ada dua macam konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal atau konflik di dalam diri individu. Yang kedua adalah konflik interpersonal atau konflik antar individu. Kedua konflik tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Ada kalanya ketika seseorang mengalami konflik interpersonal, maka dia akan mengalami konflik intrapersonal dan sebaliknya. Pada video kali ini, pembahasan kita akan kita fokuskan pada konflik-konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang ada dalam diri individu itu sendiri. Konflik ini adalah konflik yang normal terjadi. Karena apa? Karena pada dasarnya struktur individu itu bersifat kontradiktif. Dalam artian, di dalam diri individu pasti ada kubu positif, juga ada kubu negatif. Seperti halnya emosi, konflik ini akan menjadi satu penggerak bagi kita untuk melakukan suatu hal. Dan itu tergantung pada kita. Kita akan melakukan suatu hal yang sesuai dengan norma, atau yang sesuai dengan seharusnya kita lakukan, atau melakukan suatu hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Dan itu ditentukan oleh diri kita. Ada dua ciri utama kenapa seseorang dikatakan memiliki konflik, atau kapan seseorang dinyatakan memiliki konflik intrapersonal. Yang pertama adalah konflik intrapersonal ini tidak memiliki struktur yang biasa. Ini artinya bahwa konflik intrapersonal tidak memiliki penyebab konflik di luar dari diri, atau tidak memiliki subjek konflik, yaitu kelompok lain atau individu lain. Ciri yang kedua adalah individu kurang mampu mengidentifikasi keadaan-keadaan pertentangan yang terjadi di dalam dirinya. Dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada satu pertentangan secara internal. Kadangkala orang-orang yang mengalami konflik internal mampu menutupi keadaannya dengan berperilaku aktif atau melakukan kegiatan euforia. Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai bagaimana sebenarnya konflik itu bisa terjadi dalam diri individu. Ada Freud, ada Jung, ada Maslow, dan ada Roger, juga ada Merlin. Freud memaparkan bahwa kepribadian atau struktur kepribadian individu itu sebenarnya kontradiktif. Konflik terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara kebutuhan biologis dengan norma yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya adalah pendapat yang kedua nih, yang diutarakan oleh Jung. Jung berpendapat bahwa sebenarnya batin manusia itu terdiri dari dua kutub. Yang pertama adalah kutub positif dan kutub negatif. Konflik terjadi ketika ada kesetaraan salah satu kutub. Misalnya, ada kesetaraan antara kutub yang positif. Misalnya seseorang dihadapkan pada pilihan di mana pada waktu yang bersamaan dia harus datang. Yang pertama, misalkan dia datang ke pesta ulang tahun anaknya. Dan yang kedua, dia dihadapkan dengan tugas bahwa dia harus melakukan aktivitas di tempat kerjanya. Nah, disitulah terjadi konflik. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh Rogers nih. Rogers percaya bahwa sebenarnya konflik itu terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara ideal self dengan real self. Apa itu ideal self? Ideal self adalah bagaimana seseorang memandang dirinya seperti apa yang dia inginkan. Dan real self adalah diri dia yang sekarang atau diri dia yang sebenarnya. Contohnya, ada ketidakseimbangan antara misalkan ideal self-nya adalah dia ingin menjadi seorang dokter.
tapi real self-nya sebenarnya dia adalah seorang guru. Maka di situ dimungkinkan terjadinya suatu konflik. Yang keempat, ada pendapat dari Maslow. Maslow menyatakan bahwa konflik terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara realisasi diri yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Misalnya, ketika kamu menginginkan untuk mendapatkan ranking pertama, namun hasil yang dicapai adalah kamu mendapatkan ranking kelima. Nah, disitulah dimungkinkan untuk terjadinya satu konflik. Dan yang terakhir atau yang pamungkas yang kelima, ada pendapat dari Merlin. Merlin menyatakan pendapat yang sangat sederhana. Dia menyatakan bahwa konflik terjadi ketika seseorang merasa tidak puas dengan dirinya. Artinya ketika seseorang merasa tidak bahagia dengan apa yang dia miliki sekarang, atau merasa tidak mau menerima dirinya sekarang, tidak puas terhadap apa yang dimiliki oleh diri dia sendiri, nah, disitulah konflik bisa terjadi. Dari beberapa pendapat tadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa sebenarnya konflik itu dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan. Antara apa aja sih? Antara kebutuhan dengan norma, kemudian antara kebutuhan dengan motif atau minat. Selanjutnya adalah keterbatasan fisik, keterbatasan objek, atau keterbatasan biologis. Konflik ini merupakan hal yang normal terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini sebenarnya berfungsi sebagai pembentuk diri. Bagaimana kita membentuk diri kita dari konflik-konflik yang ada, sehingga kita dapat berproses dengan baik. Jadi sebenarnya konflik itu dapat berefek negatif dan berefek positif. Konflik berefek positif ketika seseorang mampu menyelesaikan konflik itu dengan baik. Misalnya, ketika seseorang ingin mendapatkan ranking pertama tapi ternyata posisi dia sekarang ada di ranking 5. Seseorang yang mampu menyelesaikan konflik itu dengan baik akan berusaha belajar lebih giat lagi, akan memutuskan untuk belajar lebih rajin. Apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meredam konflik? Bukan menghilangkan konflik, tapi kita meredam konflik, menghilangkan efek negatif, dan memunculkan efek positif dari konflik yang kita hadapi. Yang pertama adalah kembangkan kemampuan untuk membuat keputusan secara tepat. Jadi kemampuan itu harus dilatih. Salah satunya adalah dengan kalian harus memiliki pertimbangan yang baik tentang untung dan rugi mengenai satu hal atau satu perilaku. Yang kedua, untuk mengurangi atau meredam konflik, kalian bisa mengalihkan tujuan yang tidak tercapai dengan tujuan lain ke depan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Juga mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Dengan latihan self-talk bisa dilakukan. Yang selanjutnya adalah mengurangi ekspektasi yang berlebih mengenai diri dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling pamungkas adalah kemampuan kita untuk bersabar, bertawakal, dan pasrah terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menerima segala keputusan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk keputusan-keputusan yang membuat diri kita menjadi merasa gagal dalam menjalani hidup atau dalam mengatasi konflik yang kita miliki. Damaikanlah diri kalian sendiri sebelum kalian belajar untuk mendamaikan orang lain. Lalu berdamailah dengan diri sendiri agar kalian bisa berdamai dengan orang lain dan lingkungan di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.